Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ikram Pulungan. Saya mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini, dalam video ini, saya akan membahas terkait tentang mutu pendidikan, dimensi mutu pendidikan, perspektif mutu pendidikan, dan juga standar mutu pendidikan. Ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Terkait dengan materi yang saya bahas ini, langsung saya akan membahas yang pertama, apa sih yang dinamakan, apa sih yang dimaksud dengan mutu pendidikan. Adapun definisi mutu pendidikan secara umum ialah kesesuaian dengan standar dan juga pemenuhan harapan pelanggan. Adapun definisi mutu pendidikan dalam konteks pendidikan adalah, mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan, sekolah atau kampus dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan dan juga memenuhi kebutuhan stakeholder. Selanjutnya, kita membahas terkait dengan dimensi mutu pendidikan. Adapun dimensi mutu pendidikan ini adalah, yang pertama ada input atau masukan. Segala sesuatu yang harus tersedia sebelum proses berlangsung. Contoh, kualitas guru, kurikulum yang relevan, siswa yang termotivasi, dan juga sarana prasarana yang lengkap. Yang kedua, ada proses dalam dimensi mutu pendidikan ini, yaitu kegiatan pengubahan input menjadi output, termasuk di dalamnya metode pembelajaran yang aktif, kepemimpinan sekolah yang efektif, dan juga manajemen yang transparan. Dan yang terakhir dalam dimensi mutu pendidikan ini adalah output atau keluaran, hasil nyata dari proses pendidikan berupa prestasi akademik, keterampilan non-akademik, pembentukan karakter, dan juga kesiapan kerja lulusan. Selanjutnya, kita membahas terkait perspektif mutu pendidikan. Perspektif mutu pendidikan ini ada dua. Yang pertama, perspektif internal, dan yang kedua, perspektif eksternal. Yang pertama yang kita bahas terkait perspektif internal. Perspektif internal ini fokus pada efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prosedur baku. Sekolah memastikan kurikulum dijalankan dengan baik, dijalankan dan benar, dan juga sumber daya digunakan secara hemat. Adapun yang terkait tentang perspektif eksternal, ini fokus pada respon terhadap kebutuhan pasar dan juga masyarakat. Seberapa luas orang tua terhadap layanan sekolah dan seberapa cepat lulusan terserap di dunia kerja. Selanjutnya, materi yang saya bahas yang terakhir dalam video ini adalah terkait tentang standar mutu pendidikan. Perlu kita ketahui, dalam standar mutu pendidikan ini, yang perlu wajib kita ketahui adalah standar akademik dan juga standar manajerial dan sumber daya. Yang pertama yang kita bahas adalah, apa sih standar akademik ini? Standar akademik ini ada beberapa macam, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, standar isi. Standar isi ini mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. Yang kedua, ada standar proses. Standar proses ini adalah pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, dan juga memotivasi siswa. Adapun yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan atau SKL. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan yang terakhir terkait standar untuk pendidikan ini adalah mengenai standar akademik, yaitu standar penilaian. Adapun standar penilaian ini adalah mulai dari baik dari mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, kita membahas terkait standar manajerial dan sumber daya. Apa sih yang perlu kita ketahui dari standar manajerial ini dan juga sumber daya? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, kualifikasi akademik dan kompetensi guru serta tenaga administrasi. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana, kriteria minimal ruang belajar, tempat olahraga, perpustakaan, laboratorium, dan juga yang lain-lain. Ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Dan selanjutnya yang terakhir ialah standar pembiayaan.
yaitu komponen dan besaran biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas ini adalah terkait mutu pendidikan, dimensi mutu pendidikan, perspektif mutu pendidikan, dan standar mutu pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa mutu pendidikan adalah kualitas pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang baik, dan juga mutu ini perlu dipengaruhi oleh siswa dan guru, dan juga proses belajar mengajar yang efektif, serta hasil dan manfaat lulusan yang baik. Dan juga untuk menjaga kualitas pendidikan digunakan standar nasional pendidikan sebagai pedoman agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nelson Mandela terkait pendidikan dan juga mutu pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Maka perlu kita ketahui dalam pendidikan sangat penting yang dinamakan mutu pendidikan, dimensi mutu pendidikan, perspektif mutu pendidikan, dan juga standar mutu pendidikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita memahami materi yang sudah saya bahas. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang terdapat dalam video ini, baik dari pengucapan yang belum bisa dipahami oleh penonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.